Oke, Bella. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada hari ini kita diberikan kesehatan dan kesempatan untuk melaksanakan ujian komprehensif yang akan berlangsung kurang lebih 30 menit dari sekarang dengan 3 sesi. Sesi pertama baca tulis Al-Quran. Yang kedua praktek pembelajaran. Dan yang ketiga ujian pengetahuan menyangkut modul pembelajaran yang sudah pernah diberikan yang lalu ya. Oke, baiklah kita masuk sesi pertama. Sama-sama membaca basmalah dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan Ibu buka surat Luqman, dibaca 2 ayat saja ya. Ayat 12, 13. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad ataina Luqmanal hikmata anishkur lillah. Wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsihi wa man kafara fa inna Allaha ghaniyyun hamid. Wa idh qala Luqmanu libanihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Oke, baik. Selanjutnya silakan Ibu tulis ya. Tidak usah 1 ayat. Mulai dari walaqad ataina Luqmanal hikmata anishkur lillah. Sampai situ saja. Anishkur lillah. Coba dilihatkan di kamera ya. Oke. Oke, selanjutnya kita pindah ke sesi kedua. Ibu disilahkan untuk mempraktekkan ya, praktek mengajar, tapi tidak usah secara keseluruhan ya. Cuplikannya saja, kegiatan inti pembelajaran. Jadi fokusnya itu kegiatan inti pembelajaran. Paling lama 10 menit saja ya. Inti, tapi kalau Ibu mau menyebut sedikit tentang judulnya apa, nggak apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anakku sekalian, untuk lebih kita paham lagi materi yang akan kita pelajari, maka ayo anak-anakku sekalian kita akan membaca bersama-sama apa sih tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada hari ini. Yaitu adalah peserta didik dapat menjelaskan makna, penyebab, dan dampak negatif dari sifat-sifat tercela, yaitu ujub, sombong, ria, dan sifat turunannya. Kita sudah mengetahui ya apa yang akan kita capai pada pembelajaran kita hari ini. Maka dari itu anak-anakku sekalian, yuk kita mengamati dan menganalisis ya video pembelajaran yang Ibu akan tampilkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Sifat ujub adalah yang pertama, banyak mendapatkan pujian, meraih banyak kesuksesan. Jadi, anak-anakku sekalian, Ibu akan memberikan penguatan lagi tentang video pembelajaran yang akan kita amati dan analisis bersama. Bahwasanya sifat ujub itu adalah kagum pada diri sendiri ya, tanpa mengembalikan keutamaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Maidah ayat 120,
Lillahi mulkus samawati wal ardi wa ma fihinna wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kepunyaan Allah lah kerajaan langit dan bumi dan apa yang ada di dalamnya, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Nah, adapun penyebab dari sifat ujub adalah yang pertama, banyak mendapatkan pujian, meraih banyak kesuksesan, ya, tersohor di kalangan banyak orang, memiliki intelektual yang tinggi, memiliki keistimewaan secara fisik. Adapun dampak negatif dari sifat ujub adalah ujub akan membawa ke arah kesombongan. Yang kedua, meremehkan dosa di hadapan Allah Subhanahu wa taala, melupakan nikmat atas pemberian Allah, menggugurkan pahala, enggan menerima nasihat orang lain. Nah, untuk sifat sombong adalah menegakkan diri sendiri dan meremehkan orang lain. La yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibr. Tidak akan masuk surga seorang yang dalam hatinya ada sebiji zarrah dari kesombongan. Dari penyebab sifat sombong adalah merasa apa yang diucapkan benar, gila pujian, merasa banyak ilmu dan banyak harta, merasa hidupnya selamat sampai di akhirat karena nasab dan kelebihan fisik yang dimiliki. Nah, di antara dampak negatif sifat sombong adalah dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, dibenci orang lain karena keangkuhan, mematikan hati manusia, tidak mensyukur nikmat Allah, menjadi penghalang masuk surga. Nah, adapun sifat tercela ria adalah memperlihatkan suatu amal kebaikan kepada sesama manusia. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha kalladzi yunfiqu malahu ria'an nas. Nah, adapun penyebab dari sifat ria adalah ingin dikagumi orang lain, senang karena lezatnya pujian orang lain, ambisi mendapatkan kedudukan atau kepemimpinan, berharap agar orang lain merasa hormat kepadanya. Nah, adapun dampak dari negatif sifat ria adalah tidak pernah ikhlas dalam beramal, tidak jujur terhadap diri sendiri dan orang lain, selalu ingin mendapatkan pujian dari sesama manusia, apa yang dilakukan sama sekali tidak bernilai ibadah dan mendapatkan murka dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah penguatan yang diberikan Ibu pada kalian dari penguatan dari video pembelajaran ya, karena video pembelajaran sebelumnya mungkin ya kurang bagus didengar, maka Ibu memberikan penguatan tentang video pembelajaran. Maka hari ini anak-anakku sekalian, kita akan berdiskusi tentang hasil daripada analisis kita dari video pembelajaran. Jadi Ibu akan membagi beberapa kelompok di ruangan ini. Yang pertama, ya kelompok pertama adalah menjelaskan apa sih itu makna sifat tercela, ujub, sombong dan ria. Kelompok kedua yaitu menjelaskan tentang penyebab dan dampak negatif dari sifat tercela, ujub, sombong dan ria. Kelompok ketiga adalah menuliskan dalil yang terkait tentang sifat tercela, ujub, sombong dan ria. Nah, masing-masing dari beberapa kelompok ini ya mengangkat satu perwakilan ya untuk mempresentasikan ya hasil dari diskusinya. Perwakilan dari kelompok itu maju ke depan untuk mengambil lembar LKPD-nya ya untuk dituliskan di sana dan nanti dibacakan ya setelah hasil daripada diskusi analisis dari video tersebut. Anak-anakku ambil lembar kerjanya ya. Kelompok 2 lagi silakan ambil, dan yang kelompok tiga ayo maju, akan maju untuk mempresentasikan video analisis dari video yang kita amati tadi. Alhamdulillah ya, bagus. Silakan kelompok kedua maju mempresentasikan hasil diskusinya. Ya, alhamdulillah. Silakan kelompok ketiga ayo maju mempresentasikan hasil diskusinya. Ya, alhamdulillah. Baiklah anak-anakku sekalian, kita sudah mempresentasikan hasil daripada pengamatan kita, analisis kita dari video pembelajaran. Maka dari itu, kesimpulan tentang bahaya daripada sifat ujub. Ya, seperti kita ketahui bersama tadi bahwasanya
Sifat ujub itu adalah kagum pada diri sendiri ya. Sifat sombong itu adalah membanggakan diri sendiri dan meremehkan orang lain. Dan yang ketiga adalah ria, adalah memperlihatkan suatu amal kebaikan kepada sesama manusia. Itulah ya beberapa kesimpulan ya, kita sudah bersama-sama menyimpulkan ya dari hasil presentasi kita hari ini. Sebelum Ibu tutup, barangkali ada dari anak-anakku kesulitan ya dalam memahami diskusi kita tadi. Silakan anak-anakku bertanya apa yang kurang dipahami ya sebelum kita tutup. Ya, kalau begitu, kalau tidak ada yang bertanya berarti artinya kita sudah paham semua ya tentang materi yang kita sampaikan hari ini. Baiklah anak-anakku sekalian, sebelum kita tutup pelajaran, kita akan ice breaking dulu ya, yaitu Marina menari di atas menara ya. Marina menari di atas menara, di atas menara, Marina menari. Ya, alhamdulillah kita sudah ice breaking. Sebelum kita tutup pelajaran kita hari ini, maka Ibu memberikan dulu tugas untuk dikerjakan di rumah ya. Kemudian dikumpulkan nanti tugasnya pekan depan, yaitu kegiatan pertama yang akan kita kerjakan sebagai bentuk proyek kita nantinya di rumah adalah mengisi ini. Kita mengamati gambar tadi yang di atas ini ya, kemudian menulis komentar kita, pertanyaan. Kemudian kegiatan kedua adalah mendiskusikan ya bersama kelompok, lalu kemudian mempresentasikannya. Itulah ya penutup daripada materi kita hari ini. Ibu bertanya dulu, apakah pelajaran hari ini menyenangkan atau tidak? Ya, menyenangkan, alhamdulillah. Untuk itu, Ibu sarankan untuk tetap mencari informasi literatur ya yang ada di perpustakaan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih luas lagi terkait tentang materi kita hari ini. Kita tutup materi kita pada hari ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut ke sesi terakhir ya. Yang pertama menyangkut teori-teori pembelajaran. Ibu yang lalu pernah belajar modul tentang teori-teori belajar. Ibu bisa menyebutkan ada berapa teori belajar yang pernah Ibu pelajari di modul? Teori belajar itu yang biasanya digunakan dalam proses pembelajaran itu adalah teori konstruktivisme. Teori konstruktivisme ini di mana difokuskan pada pengalaman dan informasi baru, ya sehingga pengetahuan itu tumbuh dan berkembang melalui pengalaman. Teori selanjutnya adalah teori belajar behavioristik, yaitu hanya difokuskan pada perubahan tingkah laku pada peserta didik karena adanya stimulus dan respon. Jadi di sini ceritanya adalah guru memberikan stimulus berupa pertanyaan pemantik, ya, lalu kemudian peserta didik memberikan jawaban ya sebagai respon dari stimulus yang diberikan guru tersebut. Nah, lalu kemudian di sini ketika siswa menjawab memberikan respon tersebut, maka guru bisa memberikan reward ya sebagai motivasi dalam mencapai capaian tujuan pembelajaran. Kemudian kognitif ya, teori kognitif di sini difokuskan pada kognitifnya atau pengetahuannya, perilaku dan lingkungannya. Di sini dalam penerapannya bahwasanya teori kognitif ini diberikan kebebasan dalam proses belajar. Ya, artinya bisa dilakukan dalam kelas ataupun di luar kelas. Fungsinya guru sebagai fasilitator. Jadi tidak harus selalu guru memberikan materi, tetapi di sini guru mengajak siswa untuk lebih kreatif lagi di dalam pembelajaran. Teori humanistik yang belajar dimulai dengan tujuan memanusiakan manusia. Guru lebih membangun hubungan kuat terhadap siswa sehingga siswa itu dapat memahami lingkungannya. Saya ketahui adalah teori cybernetik yang biasa dilakukan guru memahamkan siswa lewat modul ajar dengan informasi yang cocok, yaitu biasa
Ya, seperti yang saya lakukan tadi, ya, dalam pendekatan video pembelajaran, ya, video pembelajaran intinya di sini adalah teori cybernetik itu mengarah berhubungan selalu dengan internet, komputer, memakai Zoom. Pada saat COVID dulu kan guru banyak melakukan pembelajaran daring. Nah, disinilah fungsi daripada teori cybernetik. Oke, kita lanjut menyangkut dalam pengembangan pembelajaran dikenal ada istilah pendekatan TPACK. Ibu pernah dengar itu? Ya, berarti dipadukan, Pak, ya, diintegrasikan Ya, modul ajar dengan teknologi, pedagogi teknologi. Jadi intinya di sini Pak, pendekatan TPACK itu adalah pengetahuan teknologi, gabungan dari kerangka konseptual, pedagogi dan konten materi yang saling berhubungan dengan kalau ibu mengajar tidak menggunakan teknologi, ya seperti tadi ya menggunakan video, PowerPoint ya. ya, ya Pak. Oke, kita lanjut. Ini menyangkut model pembelajaran. Sering dianjurkan pada kurikulum Merdeka itu PBL dengan PJBR ya, antara lain. PPG ini lalu dilatih dua hal ini ya, PBL atau PJBR. Ibu sudah tahu kalau PBL itu langkah-langkahnya apa saja? Yang saya tahu itu langkah-langkah dari pendekatan PBL itu adalah mengidentifikasi orientasi masalah. Ini mengamati masalah yang menjadi objek daripada pembelajaran. Kemudian apa itu istilahnya mengorganisasikan ya kegiatan pembelajaran. Artinya siswa di sini menyampaikan pertanyaan terhadap masalah yang diberikan guru, masalah yang akan dikaji. Nah, langkah berikutnya ya guru di sini membimbing penyelidikan mandiri. Nah, kelompok siswa yang telah diberikan tugas dalam mengkaji masalah itu. Lalu setelah itu siswa dapat mengembangkan dan menyajikan hasil karyanya. Lalu kemudian yang terakhir adalah menganalisis dan mengevaluasi daripada proses pemecahan masalah. Yakni di sini siswa sudah dapat ya, jawaban dari hasil dari masalah yang ada. Ya, lalu kemudian selanjutnya dianalisis dan dievaluasi. Yang ibu akan ketika praktek pakai model apa? PBL, Bapak. PBL tadi ya? Oke. Ya, Pak. Yang terakhir ya, pertanyaan terakhir. Penelitian tindak keras proposal. Sudah, Pak. Bisa disampaikan judulnya, disebutkan judulnya. Peningkatan hasil belajar peserta didik kelas 10 MA Zikra Uluwai melalui penggunaan media video pembelajaran, Pak. Itu judul PTK saya. Ya, video ya. Ibu mau memilih video itu kenapa? Apa selama ini hasil belajar siswa kurang maksimal dengan metode yang ada, sehingga mencoba untuk menggunakan media video. Sebelum diterapkan itu video pembelajaran, nilainya masih di bawah KKM, Pak. Tapi setelah menggunakan video pembelajaran, ya alhamdulillah, ya nilainya sudah di atas KKM. Berarti Jadi siswanya itu sangat semangat dalam mengamati video, ya. Ada ketertarikan tersendiri daripada menganalisis video ketimbang guru hanya ceramah, ya. ujian kompren pada kesempatan ini sudah cukup dan kita akhiri dengan sama-sama baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih banyak, Pak.